Dimensi, ajang menampung opini, tidak ada yang tabu di sini. Salam jumpa saudara dalam acara Dimensi, majalah udara Radio Nederland Belo Omroep, dipancarkan langsung dari Hilversum. Kali ini bersama saya Bari Mukhtar. Dan saya Prita Riyadini. Dan kita ada tamu. Ya. Tamu ya, Prita. Siapa namanya tamu kita? Silakan Bapak, memperkenalkan diri. Namanya hebat. Nama saya Juara Rimanta Ginting. Iya, Juara namanya, ya. Ginting. Mungkin Anda sudah bisa menduga ini pasti orang Sumatera gitu, para pendengar kita mungkin. Betul kan? Betul, Pak, betul sekali. Bung Juara. Ya, nanti kita akan ngobrol dengan Bung Juara ini dalam rangka apa? Tentu saja Anda juga bisa bertanya. Terutama dia ini menjadi tamu kami, dia terutama akan menceritakan tentang pameran di Leiden. Begitu kan Bung Juara? Betul, di Museum Etnologi Leiden. Museum Etnologi Leiden. Ya. Nah, tapi juga pendengar juga bisa bertanya begitu. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa diajukan seperti biasa ke +31 64 872 1235. Kami ulangi, +31 64 872 1235. Nah, kita ini sudah agak suasana Sumatera nih, Berita. Iya, betul sekali. Itu tadi lagu Karo ya, Pak Juara? Lagu Karo yang memanggil Nande Iting, karena perempuan itu marga Ginting, jadi Nande Iting. Oke. Oh, begitu. Tapi nadanya itu sepertinya ada pengaruh Melayu, Arab begitu ya? Ini sebenarnya musik dimainkan dengan keyboard, jadi agak dimelayukan sedikit. Tapi tempo Karo. Tempo Karo begitu ya. Ya. Okay. Nah, nanti kita masih banyak sebenarnya lagu-lagu juga yang khas Sumatera, dari utara kita ke sana, ke utara lagi ke Aceh, mungkin ke Sumatera Barat, mungkin juga ke Sumatera Selatan. Tapi mungkin Berita mau bertanya dulu dengan Bung Juara ini tentang kegiatan ini apa ini? Pak Juara, Anda sendiri sekarang sedang di Leiden ya sekarang? Sedang di Leiden, ya. Lalu bisa Anda ceritakan nggak apa tugas Anda di Leiden sekarang? Sekarang saya menulis disertasi doktor dalam bidang antropologi. Penelitian saya mengenai arsitektur tradisional Karo. Ya. Ya. Lalu apa yang Anda lakukan dari sini untuk misalnya mempertahankan budaya Karo? Iya, saya ke Belanda sebenarnya tahun 1991 untuk program master, dan tahun 1994 selesai program master. Nanti kembali ke sini saya lihat banyak sekali orang Karo di Eropa, terutama banyak sekali. Di Belanda banyak atau di mana? Di Belanda juga, yang paling banyak di Belanda, kemudian ada di Jerman, Swedia, ada di Inggris, Prancis, Belgia, juga di Spanyol. Jadi saya pikir ini sebuah kekuatan besar. Banyak di antara mereka bekas guide yang kawin dengan orang Eropa. Ya, saya satu-satunya yang pelajar Karo yang ada di Eropa pada saat itu. Belakangan sudah ada muncul yang lain. Jadi kita buat perkumpulan Karo Eropa dan membuat kegiatan-kegiatan. Mula-mula bertemu satu sama lain setiap tahun seluruh Eropa, dan pelan-pelan saya membentuk satu kelompok musik dan tari yang namanya Tartar Bintang. Jadi banyak tari-tarian yang sebenarnya kita itu kurang berani menampilkannya di tengah-tengah masyarakat Karo sendiri. Di sini kita berani menampilkan dengan pakaian yang sangat tradisional misalnya, dan itu
sudah hidup kembali dan kita punya surat kabar terbit sebulan sekali dan kita beritakan kembali ke kampung. Ya. Itu kita harapkan pengaruh besar. Ya, itu menarik sekali tadi Anda katakan bahwa ada sebuah tarian yang tidak berani ditampilkan di tanah Karo sendiri ya. Ya. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? Begini. Apa itu maksudnya? Kesenian tradisional Karo itu setelah masuknya ke Kristenan hanya menangkap yang ya dikatakan sopan, beradat, sedangkan di sisi lain ada yang dianggap liar, tapi itu juga kan bagian dari kebudayaan Karo. Nah, misalnya pakaian yang tradisional sekali, namanya rabit dates, pakaian hanya sampai di atas dada perempuan dan sampai di lutut. Nah, itu dianggap tidak sopan apa? Dianggap tidak sopan, dianggap primitif, dan tidak berani lagi menampilkan. Padahal pakaian sekarang yang mereka anggap pakaian adat Karo itu kebaya. Kebaya itu bukan pakaian adat Karo kan? Ya. Kebaya sebenarnya pakai adat mana ya? Sebenarnya sudah di mana-mana tuh. Melayu atau Melayu di mana tuh asalnya? Saya kira seluruh Indonesia mengenal kebaya. Iya, apakah itu Melayu ataukah kombinasi dengan kolonial karena banyak orang ada Belanda kemungkinan juga pakai juga itu, saya kurang pasti. Ya. Lalu upaya Anda untuk menghidupkan tari-tarian yang tidak dapat ditampilkan di Karo sendiri ya, dan sekarang ditampilkan di Belanda, di Eropa sendiri. Bagaimana kira-kira sambutan masyarakat Karo sendiri di tanah kelahiran mereka? Ternyata sambutan besar sekali, walaupun masih agak sulit ya. Satu contoh, saya sudah biasa menampilkan tari-tarian di sini dengan musik tradisional yang dianggap juga primitif. Di sana saya hidupkan kembali di sini. Kita tahun lalu mengadakan tour dari kampung, dari desa ke desa di Tanah Karo, dan muda-mudi di kampung itu sedikit mencibir kepada kelompok musik dan tari kita. Ya, apa ini? Mereka primitif ini. Dan saya kemudian berbicara ke podium, berdialog dengan orang-orang tua di sana. Apakah kalian dulu pakai pakaian ini? Ya, benar. Jadi, kalau kita mau hidupkan kebudayaan tradisional, apa salahnya kalau kita pakai pakaian ini dan musik ini? Wah, itu memang yang kami rindukan. Dan sekarang mulai hidup kembali. Ya, sebelum dilanjutkan Prita, mungkin pendengar juga jadi bingung ini mau bertanya. Sebenarnya bertanya tuh nggak perlu bingung. Tanya, misalnya ya nanti kalau pendengar tidak bertanya, saya akan bertanya, Karo itu di mana sih? Apa ada tahu begitu? Tapi silakan juga pendengar boleh bertanya apa saja tentang mengenai apa kepada Bung Ginting ini atau Bung Juara Ginting ini ya. Kalau tidak tahu ya justru itu bertanya, mungkin kenapa kok bisa sampai ke Leiden dan bagaimana caranya kok bisa sampai ke sini, boleh saja bertanya apapun. Nah, kalau mau bertanya silakan kirim SMS ke +31 64 872 1235. Kami ulangi +31 64 872 1235. Bukan
Ya, Anda masih bersama acara Dimensi Majalah Udara Radio Nederlander Omroep, dibacakan langsung dari Hilversum, Belanda. Sekarang kita berbeda dengan biasanya. Acara Dimensi biasanya kami banyak pertanyaan yang menggugah, tapi rupanya mungkin pertanyaan kali ini kurang begitu menggugah. Tapi Anda tentu saja ini masih di awal acara. Kami ada tamu yaitu Bung Juara Ginting. Ginting itu nama Karo ya. Nama Karo itu nama apa saja seperti selain Ginting? Ada 5 marga yang terbesar induk itu Ginting, Karo-Karo, Tarigan, Sembiring. Oh, Sembiring juga Karo. Sembiring juga Karo dan Perangin-angin. Di dalam Ginting itu ada Munte, Suka, Jawa dan lain sebagainya. Ada Jawa lagi? Jawa. Oh, Jawa. Iya. Pakai K gitu nulisnya. Jadi Karo-Karo itu ada Karo-Karo Kaban seperti MS Kaban, itu Karo-Karo Kaban dari Karo. Pak Ginting, tadi Anda bercerita soal perkumpulan di sini ya yang ingin menghidupkan kembali kebudayaan Karo yang hampir punah. Itu seberapa pentingnya sih Pak menurut Pak Ginting, Pak Juara sendiri? Begini. Sementara kalau yang ditanya di sana orang Karo sendiri bilang mereka mungkin nggak tahu ya apa sih sebetulnya kebudayaan mereka itu sendiri, apa warisan mereka. Begini persoalan kebudayaan ini, sebenarnya ada sesuatu yang umum terjadi di Indonesia dan saya lebih memfokus ke Karo. Adanya keraguan-raguan, apakah kebudayaan kita ini untuk apa? Sebagai contoh misalnya menyarankan untuk berbahasa Karo, dan orang-orang tua bilang untuk apa mengajari anak-anak berbahasa Karo, lebih baik bahasa Inggris, lebih bagus untuk karirnya. Jadi ada keraguan-raguan. Tapi kalau misalnya ini seperti yang terjadi di Karo dengan penampilan-penampilan kami di Belanda secara internasional, ini menumbuhkan semangat baru, berarti juga masih relevan dalam kehidupan sekarang. Itu bukan sesuatu yang sudah berlalu, tapi masih hidup. Dan mereka sebenarnya merindukan. Hanya kalau kita menyenangi itu dan tidak cocok dengan kehidupan sekarang, untuk apa? Ya. Ini sebenarnya ini juga menyulut kita untuk bertanya kepada pendengar, karena pendengar kita mungkin bingung itu. Apakah menurut pendengar bahwa memelihara budaya itu perlu ya? Ini satu contoh. Banyak menganggap buat apa, itu kan sudah kuno. Belajar saja bahasa Inggris gitu ya. Misalnya kan bermanfaat, nanti bisa jadi guide, bisa dapat duit. Barangkali alasannya begitu. Orang tua kita ya supaya maju gitu belajar bahasa Inggris saja daripada mempelajari bahasa sendiri, bahasa adat. Nah, kini kita tanyakan juga pada pendengar bagaimana pendapat Anda, apakah sependapat bahwa budaya sendiri, bahasa sendiri itu harus dipelihara, dan bukan bahasa saja ya, budaya juga termasuk tarian, musik dan sebagainya. Dan kalau memang apa manfaatnya? Manfaatnya itu mungkin bisa dibilang ya seperti di Bali itu, dengan adanya adat itu dipelihara kan banyak datang turis kan gitu ya. Jadi atau memang tidak bermanfaat, ya sudahlah kita belajar apa yang berguna saja. Kami mohon juga pendengar untuk ikut berbicara, selain kalau mau bertanya sama Pak Juara ini, yaitu sampaikanlah ke +31 64 872 1235 +31 64 872 1235. Sebelum Prita melanjutkan pertanyaan, tadi saya menanyakan soal nama-nama marga ya. Tapi Karo itu di mana ya? Karo ya. Oke. Selama ini di tingkat nasional, terutama di Jakarta, Karo itu selalu dianggap sebagai bagian dari Batak. Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba. Sebenarnya Karo sendiri tidak suka disebut Batak, karena Karo adalah Karo. Dan saya sudah pernah menulis di satu publikasi bahasa Inggris bahwa yang dikatakan Batak itu sebenarnya ada 4 kelompok. Toba, Samosir, Humbang, Silindung. Keempat kelompok ini sekarang disebut Toba Batak atau Batak Toba. Dan menyebar ke tempat lain karena ada residen van Batak London. Nah, Karo daerahnya itu dari Medan, dari tengah kota Medan ke Aceh Tenggara. Jadi kota yang ke terkenal atas ya berarti ya? Ke atas itu Brastagi. Sumatera ke atas ya. Pak, silakan Prita. Tapi sebentar Prita, mungkin seperti biasa tadi kami tidak mengumumkan bahwa biasanya kami punya topik-topik kayak gitu ya, topik-topik entah. Tapi kali ini tidak ada. Teman yang tetap ada
Berita Mitra. Kali ini dari mana ini Berita Mitra? Iya, kali ini Berita Mitra dari Radio Mara FM di Bandung, Jawa Barat. Perbincangan antara Agrar Sudrajat dengan Bapak Fitriadi Alibasah atau yang biasa dipanggil Pak Beni, Stasiun Manajer Radio Mara FM di Bandung, Jawa Barat, soal upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh para seniman Bandung untuk membantu korban bencana alam dan berbagai kelompok miskin. Kita dengarkan. Berita Mitra Radio Nederland Wereldomroep. Bencana alam yang menimpa Jawa Barat cukup banyak akhir-akhir ini. Memang yang terekspos agak lebih besar adalah kemarin yang terjadi di Sydney yang menimpa 40 keluarga dengan di atas 20 yang meninggal. Tapi sebetulnya saat ini korban bencana alam yang menjadi pengungsi bukan hanya yang ada di Ciwidey, tapi di Ciuntung di Kabupaten Bandung juga masih ada, di Bojong di Kabupaten Bandung juga masih ada. Lalu mereka yang terkena dampak gempa beberapa bulan yang lalu di sekitar Pangalengan pun saat ini masih ada. Mereka semua menjadi pengungsi. Ditambah lagi di beberapa tempat yang ada di Garut seperti di Talegong, lalu di Cirebon yang kemarin terkena banjir. Juga di beberapa daerah di Sumedang juga sangat banyak pengungsi yang membutuhkan bantuan. Nah, oleh karena itu beberapa kelompok seniman yang ada di Bandung berinisiatif untuk menggalang dana. Mereka tergabung di sebuah kelompok bernama SOS, Sehati untuk Sesama. Di sana ada seniman lukis, penyanyi balada, penyair, dan juga ada bintang film seperti Rike Diah Pitaloka. Pada minggu lalu, kelompok SOS ini sudah melakukan lelang lukisan. Ada 9 buah lukisan dari 9 pelukis terdepan di Kota Bandung seperti Jehan, Krisna Sanjaya, Heri Dim, Edos, dan yang lain-lain. Hasilnya adalah terkumpul dana kurang lebih 50 juta rupiah. Pak Beni, Dan ya, sambutan media di Bandung dari koran, dari radio-radio itu bagaimana? semua antusias. Mereka memberikan lahan. Untuk radio-radio, beberapa radio memberikan lahan bagi kelompok seniman ini untuk bersiaran di sana dan memutarkan penggalangan dana ini. Televisi lokal juga sama dan juga televisi nasional. Bahkan di kalau koran-koran lokal semuanya seperti Pikiran Rakyat, Kompas yang edisi Jawa Barat, lalu juga Tribun Jabar dan yang lain-lain, semuanya juga mengangkat penggalangan dana ini. Dan alhamdulillah dari kerjasama dengan media tersebut, maka penggalangan dana bisa berlangsung dengan baik, dalam arti kelompok SOS ini bisa menghimpun dana di atas 50 juta rupiah. Pak Beni, penyebab bencana ini bagaimana ya? Apakah memang ini bencana alam semata-mata atau karena akibat tingkah laku manusia atau bagaimana Pak Beni? Ada berbagai macam tipenya. Katakanlah kalau yang di Kabupaten Bandung karena banjir di Bandung Selatan itu lebih kepada karena penggelembungan hutan di hulunya dan juga daerah di pinggir Sungai Citarum yang memang masyarakatnya berada di tempat yang lebih rendah dari sungai. Artinya itu bisa jadi karena perilaku manusia. Tapi kalau yang terjadi di Ciwidey, longsor itu lebih kepada retakan yang terjadi karena gempa beberapa bulan yang lalu. Longsornya itu dipicu oleh hujan yang terus-menerus. Di beberapa daerah lain yang saat ini terpantau seperti di Sumedang, di Garut, dan di beberapa tempat yang lain, ada retakan-retakan yang sisa gempa yang lalu, retakannya itu masih terjadi dan sekarang beberapa masyarakat sedang mengungsi. Karena kalau hujan terus-menerus, retakan itu bisa berubah menjadi longsor, begitu. Pak Beni, upaya pemerintah kabupaten, pemerintah tingkat provinsi bagaimana Pak Beni? Pemerintah belum sampai kepada tahap antisipasi, tapi lebih kepada reaktif saja. Hal ini dikarenakan memang perda tentang bencana alam baru saja selesai dipunyai oleh
Jawa Barat. Jadi perda tentang bagaimana penanganan bencana alam itu baru saja diperdakan. Sementara di kota kabupaten yang ada di Jawa Barat ini perda tersebut belum ada. Artinya saat ini penanganan bencana tidak antisipatif, tapi lebih kepada reaksi ketika ada bencana baru melakukan sesuatu. Nah, persoalannya juga untuk bencana ini tidak terlalu besar. Tapi dalam bentuk sudah adanya perda yang sekarang di Jawa Barat sudah punya, itu nanti akan bisa menangani bencana lebih komprehensif. Lalu kegiatan aksi penggalangan dana ini akan berlangsung berapa lama, Pak Beni? Rencananya memang penggalangan dana ini akan terus berlanjut karena penggalangan yang dilakukan oleh beberapa seniman ini bukan hanya untuk bencana, tapi untuk kemanusiaan, di mana masyarakat sangat membutuhkan dana. Masyarakat yang marginal, mereka yang mungkin tidak bisa sekolah, membutuhkan biaya dari rumah sakit. Nah, mereka-mereka ini yang akan coba dibantu oleh para seniman ini. Jadi memang penggalangan dana ini akan terus berlanjut untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung sekarang ditujukan kepada bencana karena memang sekarang sedang banyak bencana. Begitu. Demikian tadi pembicaraan kami dengan Bapak Fitriadi Alibasah atau Pak Beni, Station Manager Radio Mara FM di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, itu tadi rekan Sudrajat, Agra Sudrajat dengan mitra kami Mara FM di Bandung. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Juara Ginting. Ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pendengar. Sudah banyak rupanya pertanyaan pendengar. Dan tentu saja kita tambah dengan pertanyaan-pertanyaan kita nanti ya, Berita. Ya. Ini ada dari Pak Sahari dari Cirebon. Katanya Bapak Juara Ginting, yang ingin saya tanyakan apakah orang Karo, orang Toba, orang Mandailing, adat istiadat, bahasa, berlainan. Kami walau satu negara dengan Bapak tapi mengenal Batak Karo kami belum tahu banyak, maksudnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang menarik ini. Soal berlainan dan persamaan, saya pikir kebudayaan di Indonesia dan juga di Asia Tenggara ada persamaan semuanya, ada perbedaannya. Jangankan masyarakat yang bertetangga, yang jauh sendiri, seperti bahasa Karo dengan bahasa Jawa. Di Karo, biring itu artinya hitam, di Jawa biring artinya hitam ya? Ya, ireng itu artinya hitam. Mengenai antara Karo dengan Toba misalnya, dari segi bahasa tidak saling mengerti antara kalau Karo berbahasa Karo dan seorang itu Toba. Jauh sekali. Misalkan kata makan begitu. Kalau orang Toba nyebutnya apa? Dan orang Karo apa? Orang Karo man. Orang Toba mangan. Oh ya, mirip Jawa sih. Mirip ya. Jawa. Seperti Jawa. Lebih bisa orang Karo dengan orang Alas berbicara. Oke. Dia pakai bahasa Alas. Saya berbahasa Alas Karo. itu daerahnya bertetangga dengan Karo. Aceh Tenggara. Oh, Aceh Tenggara. Oke. Ya. Nah, dengan bahasa dengan Mandailing ada perbedaan sejarah juga ya, walaupun banyak persamaan. Perbedaan sejarah. Kalau Mandailing itu sudah lama dipengaruhi oleh Islam dari Sumatera Barat, karena tanah Mandailing itu pernah menjadi bagian residen dari West Sumatera. Sumatera Barat. Jadi ada pengaruh seperti itu. Sedangkan Karo sampai tahun 1967 masih 11% yang beragama. Ada Islam, ada Kristen ya, 11%. Karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan SK Kepres tahun 1958 bahwa orang Karo masih suku terasing. Artinya suku terasing, belum ada agama tertentu yang mendominasi. Kalau Toba, Batak Toba misalnya, HKBP, itu jangan lagi anggap suku terasing. Kalau Karo belum ada, bukan Islam, bukan Kristen. Jadi suku terasing itu untuk menyebut bahwa orang itu belum beragama yang mapan, begitu maksudnya? Secara politisnya begitu, karena masih terbuka untuk misionaris. Apakah Islam, apakah yang lain, sudah itu secara politis. Tapi Pak Ginting, saya punya pertanyaan. Sebetulnya berapa sih jumlah masyarakat Karo itu? Seberapa banyak? Wah, ini karena orang Karo juga tersebar di mana-mana. Ada yang memperhitungkan kira-kira 1,5 juta atau. Tapi tidak akan punah ya? Orang Karo tidak akan punah sampai kapanpun.
Ya, tapi ini ada Prita, coba baca, ada pertanyaan, ada SMS ini ya. Pak Ginting, ini buat Pak Juara Ginting maksudnya, apakah pakaian yang dipakai oleh perempuan Batak Karo tidak melanggar undang-undang pornografi dari Genteng Maumere di Flores NTT? Silakan Pak. Iya. Ini saya langsung buat satu contoh. Saya diminta ceramah dari sekelompok satu gereja di Medan tahun lalu. Mereka mendiskriminasi pemeluk agama tradisional Karo itu karena menganut upacara yang mereka anggap masih primitif, dekat dengan Tuhan, dan pakaian yang lama, hidup liar, upacaranya liar. Nah, saya bilang, bayangkan sebentar lagi kalau diberlakukan undang-undang pornografi, pakaian yang kalian pakai ke gereja yang berkebaya tembus pandang itu dianggap pornografi. Sedih nggak? Ya sedih. Nah, bagaimana kalian melihat mendiskriminasi yang penganut kepercayaan tradisional? Mereka sedih nggak? Mereka terdiam. Itu memang satu dilema yang sering orang tidak pikirkan tentang relativitas kebudayaan itu. Jadi apakah itu bertentangan dengan undang-undang pornografi? Pertama, ya undang-undang pornografi belum tentu diterapkan, belum disahkan. Kalau nanti sudah disahkan dan itu bertentangan dengan undang-undang pornografi, ya apa boleh buat? Ya, sebetulnya juga bukan hanya perempuan Karo saja yang kalau menari setengah dada segini ya Pak ya. Dari Jawa juga begitu kan? Jawa, Bali. Jawa, Bali, ya. Dalam foto-foto lama kita lihat orang Karo juga seperti Bali, buah dada itu terbuka. Kalau kita lihat foto-foto lama. Ya, tadi perlu dijelaskan juga ini radio ya, Prita menyebut segini itu maksudnya dari buah dada ke atas. Dada ke atas. Tidak bisa membayang. Ya, dadanya terbuka, tapi ya begitu ya. Ya, jadi dengan undang-undang pornografi itu bisa bermasalah begitu ya. Tapi saya masih kembali, tadi Anda menyebut kembali kepada berjeti tentang Batakkah atau bukan Batakkah Karo itu. Anda menyebut itu asalnya siapa yang menyebut orang Karo itu Batak? Itu dari Belanda. Oh, dari zaman Belanda. Jadi ada kecenderungan waktu itu orang-orang di pantai Sumatera ya, apakah pantai timur atau pantai barat itu rata-rata dianggap Muslim. Ya, dianggap Muslim. Tapi apa Muslim apa tidak pada masa itu tidak ada KTP, tidak ada yang mensahkan, itu persoalan lain lagi. Ya. Dan suku-suku pedalaman dianggap primitif atau animisme. Nah, jadi di daerah Sumatera bagian utara, suku-suku yang di pedalaman disamaratakan itu Batak, sehingga terjadi tahun 1875 dan perang terpanjang di Indonesia sebenarnya sudah pernah ditulis dalam majalah Prisma, dipimpin oleh seorang Karo yang di daerah Medan, Datuk Sunggal namanya. Pakai datuk lagi. Datuk. Ya. Catatan-catatan Belanda menuliskan Batak Orlog. Jadi diterjemahkan Perang Batak. Langsung dikaitkan dengan Sisingamangaraja. Padahal itu lain sekali. Sisingamangaraja itu intinya menentang pemberlakuan belasting atau pajak. Sedangkan Datuk Sunggal menentang masuknya perkebunan asing di Sumatera Timur. Karena Sultan Delhi mengatakan ini tanah dia semua. Jadi Sultan Delhi menerima ini. Perlu dijelaskan juga Sisingamangaraja itu betul tokoh Batak ya, bukan? Ya, itu memang betul tokoh Batak. Oke. Ya. Jadi itu selalu Karo jadi berada tersembunyi di bawah ketiak selalu. Dengan Melayu juga dianggap bukan pemilik tanah. Dengan Batak juga, dan Batak bilang, oh itu orang Batak. Misalnya Olimpiade Catur tahun berapa itu di Yunani, Indonesia mengirim 6 pemain ya, Edi Handoko, Ardiansah, dan Utut Hadianto. Nah, 3 lainnya siapa? Monang Sinulinga, Cerdas Barus, Nasib Ginting. Karo semua ini? Karo semua, tapi mereka bilang Batak. Jadi begitu ya, mulai sekarang kita jangan sembarang nyebut orang Karo sebagai Batak ya. Batak jadi, beda dengan Karo. Batak beda dengan Karo. Jadi kita ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Saya bertanya sama sang juara lagi, kenapa harus di Eropa memperkenalkan budaya Karo? Nah, saya juga suku Sunda, belum tahu budaya Karo.
dari Sulaiman. Maksudnya di Indonesia sendiri kurang diperkenalkan ini. Terima kasih Pak Sulaiman, saya senang sekali pertanyaan ini. Saya punya pengalaman pribadi sendiri dan itu nanti pengalaman Karo secara umum. Kami orang Karo sangat susah mendapatkan akses ke tingkat nasional. Ya. Di Jakarta kami dilihat sebagai orang Batak. Jadi, tapi akses yang ada di pusat itu adalah bukan orang Karonya, orang Bataknya. Ya. Kami sudah terlanjur dilihat orang Batak, tapi yang mendapatkan akses itu bukan orang Karo. Dan saya sendiri dari dulu tidak tertarik untuk pergi ke Jakarta, walaupun banyak teman-teman yang setelah tamat kuliah mengadu nasib ke Jakarta, dan saya tidak tertarik. Nah, ini seperti acara radio ini sendiri, ini sedikit apa ya? Karena saya di Belanda dan melakukan aktivitas budaya Karo, saya bisa berbicara di tingkat nasional. Nah, efektif kan? Ya. Malah internasional nih kalau kita radio kita ini. Ya, artinya setelah dapat level internasional baru kita bisa diterima di tingkat nasional. Kalau langsung dari Karo susah sekali. Itu memang selalu begitu kan Pak ya? Jadi permulaan internasional baru kita sadar, wah memang ini mesti dipertahankan. Lalu mereka buru-buru juga rame-rame mempertahankan, begitu kan? Betul, itu membuat mereka tertarik mempertahankan kebudayaan sendiri. Kalau sudah diterima di tingkat internasional. Saya mau meneruskan pertanyaan tadi mengenai agama. Ini juga ada pertanyaan juga ya. Apa Batak Karo kebanyakan beragama Kristen seperti Batak Toba? Tinggal di daerah mana saja? Tadi sudah jelaskan, tapi jelaskan lagi ya. Budaya aslinya perlu dilestarikan. Apa ibu kota Karo? Jadi banyak orang menyebut juga bahwa karena disebut Batak, jadi orang mengira Karo Kristen semua. Jadi itu sudah suatu hal yang salah nomor 2 ini. Iya, seperti yang saya katakan tadi, sampai tahun 1967 orang Karo masih 13% yang beragama. Jadi banyak orang Karo masuk agama Kristen setelah peristiwa G30S tahun 1965, takut dituduh komunis karena yang tidak beragama adalah ateis dan yang ateis adalah komunis. Jadi mereka banyak yang masuk ke agama Kristen. Nah, tapi yang Islam ada kan? Itu jadi pertanyaan. Saya beri contoh yang Islam yang mungkin dikenal di tingkat nasional, MS Kaban. Oh ini dari PBB, Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang. Nama lengkapnya Malem Sambat Kaban. Itu asli bahasa Karo. Terus ada satu lagi katanya tokoh Islam juga, Tifatul Sembiring. Tifatul Sembiring. PKS. Ya. Itu juga Karo ya. Nah, itu juga sering masalah. Kalau bilang Batak, asosiasi langsung Kristen. Ya saya pribadi memang Kristen, tapi itu juga tidak enak karena Karo sangat toleran dalam soal beragama. Ada yang satu keluarga, ada yang Protestan, Katolik, Islam dan Hindu. Nah ini perlu diingatkan bahwa Karo tahun 1985 adalah suku yang menganut agama Hindu terbesar di Indonesia setelah Bali. Wah itu informasi baru lagi itu. Ya, informasi baru yang nomor 3 ini. Parisada Hindu Dharma Karo telah ada berdiri. juga perkumpulan cabang dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI. Ya, ini kita harus mengejar nih, nanti ada pendengar yang kecewa kalau tidak dibacakan ini. Ini dia mana lebih penting antara budaya dengan iman. Ini berkaitan dengan baju wanita ini. Itu ya. Ini tergantung kepada pribadi masing-masing. Kalau saya menganggap dua-duanya penting dan tidak mesti bentrok antara iman dengan budaya. Hanya dari segi peraturan yang ditetapkan oleh gereja atau oleh agama Islam, ulama, ada tentu yang bertentangan, dan itu saran pribadi saya agak pintar-pintar lah, bukan artinya pintar-pintar sembunyi, tapi prinsipnya bagi saya tidak perlu dipertentangkan antara agama dengan iman. Tapi ini ada SMS dari Malaysia, ini dari Johor, Malaysia. Aku mau tanya sama Bang Juara Ginting, orang Karo itu mayoritas agama apa? Tadi sudah jawab ya. Padahal Sumatera itu rata-rata orang Melayu. Ya memang rata-rata, kebanyakan kali. Wah, Melayu ini juga susah. Beda ya Pak ya? Karena dulu banyak orang Karo di masa kolonial beragama Islam dan Melayu dan masuk di dalam bagian dari kerajaan Melayu, mereka juga Melayu.
tapi mereka juga masih punya marga. Sultan Delhi sendiri yang itu kerajaan Melayu ya, Sultan Delhi sendiri, permaisuri dari ke Sultan Delhi itu harus berusurbakti, harus yang bermarga surbakti dari Karo, karena bumi putra yang sebenarnya di daerah Medan, di daerah Delhi itu adalah Karo. Jadi permaisuri harus berusurbakti. Nah, dan kadang mereka mengaku bahwa mereka orang Karo. Tapi mungkin kita ini sudah mohon diri ini, Prita. Sudah jelas kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Juara Ginting. Jadi sekarang kita sudah tahu apa itu Karo, walaupun belum banyak tahu betul. Kalau begitu saya Bari Mukhtar. Dan saya Prita Riyadini. Mohon diri, sampai jumpa lagi.